Perkenalkan, nama saya Gedindra Pratama dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah edukasi kepada teman-teman mengenai hal yang sedang ramai diperbincangkan di dunia saat ini, yaitu wabah virus corona. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting, yaitu diantaranya yang pertama, apa itu wabah COVID-19, bagaimana dampak secara ekonomi COVID-19, bagaimana tata cara mencegah wabah COVID-19, dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi APD yang langka di daerah. Baik, pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian wabah COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Wabah COVID-19 adalah sebuah penyakit menular dari virus corona yang pertama kali terjadi di Wuhan. WHO atau Badan Organisasi Kesehatan Dunia sudah menyatakan virus corona ini sebagai pandemi global. Di dunia sudah ada jutaan orang sudah terinfeksi virus ini, dan juga ribuan orang sudah meninggal karena virus ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah yang ada di virus corona ini. Yang pertama adalah ODP, orang dalam pemantauan. Mengapa dikatakan ODP? Yaitu orang ini telah berkunjung ke suatu daerah yang notabene daerah tersebut zona merah. Yang kedua, OTG. OTG adalah orang tanpa gejala. Orang ini tidak mengalami gejala, tetapi dia melakukan rapid test dan hasilnya positif, maka orang tersebut dinyatakan OTG dan harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari. Yang terakhir, PDP, pasien dalam pengawasan, yaitu pasien yang memenuhi gejala COVID-19 ini, diantaranya adalah batuk kering, sesak nafas, dan suhunya di atas 38 derajat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan wabah COVID-19 ini. Menurut saya ada beberapa cara. Diantaranya yang pertama adalah selalu mencuci tangan. Sering-seringlah untuk mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer. Hampir 98% virus disebabkan oleh tangan kita sendiri. Yang kedua, menggunakan masker jika keluar rumah. Gunakanlah masker setiap bepergian. Manfaat masker sendiri adalah untuk menutupi debu yang akan masuk melewati hidung dan mulut kita. Di sini saya merekomendasikan menggunakan masker kain, karena selain harganya yang murah, juga saran dari pemerintah untuk menggunakan masker kain ini. Yang ketiga, jika kita batuk ataupun bersin, tutuplah mulut dan hidung kita menggunakan siku. Caranya seperti ini, atau juga bisa menggunakan tisu. Yang keempat, jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang sangat penting. Dan yang terakhir, makanlah makanan yang sehat dan juga jaga kesehatan dengan berolahraga secara teratur. Dengan begitu, imunitas tubuh kita akan mengalami peningkatan tubuh. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi kelangkaan APD yang berada di setiap daerah. APD merupakan alat yang digunakan untuk melindungi petugas kesehatan dan pasien dari risiko penularan, misalnya sarung tangan, kacamata, hazmat, dan masker medis. Banyak sekali rumah sakit kekurangan alat pelindung diri. Saya beri contoh di Yogyakarta. Di Yogyakarta banyak rumah sakit yang mengeluh karena kelangkaan alat pelindung diri, dikarenakan adanya lonjakan kebutuhan dari seluruh rumah sakit dan puskesmas di Indonesia secara bersamaan.
Dengan ini mengakibatkan kelangkaan alat-alat kesehatan tersebut. Banyak rumah sakit secara terbuka mengharapkan pertolongan semua pihak untuk memenuhi kebutuhan APD ini. Itulah beberapa cara bagaimana cara mencegah wabah COVID-19. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak secara ekonomi wabah COVID-19 ini. Di sini saya akan menjelaskan yang berada di dalam negeri saja. Sektor perekonomian di Indonesia semakin menurun karena wabah virus COVID-19 ini, yang menyebabkan semua orang dilarang keluar rumah untuk bekerja ataupun mencari nafkah. Tapi lebih mirisnya lagi melihat mereka yang lebih miskin yang tidak bisa makan karena dilarang keluar rumah. Seperti contoh ojek online. Di Jakarta merupakan epicentrum COVID-19. Di Jakarta sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dengan begitu banyak ojek online yang tidak bisa bekerja seperti biasanya. Mereka pun bingung mau makan dengan apa karena tidak ada pemasukan uang sama sekali. Untuk itu perlunya pemerintah jika memberikan kebijakan perhatikan dulu apa dampak yang terkena imbasnya. Saran dari saya untuk pemerintah agar memberikan makanan pokok bagi mereka pekerja yang biasanya di luar rumah, agar tetap stay di rumah dan bisa terpenuhi makanan kehidupan sehari-harinya. Menurut saya sendiri, cara yang paling efektif untuk mengantisipasi kelangkaan APD adalah dengan cara memanfaatkan brand lokal. Maksud saya adalah jadi setiap daerah kan memiliki brand lokal tersendiri. Nah, di situ brand tersebut diwajibkan untuk memproduksi alat pelindung diri, lalu distandarisasikan oleh dinas kesehatan. Setelah itu dikirimkan ke rumah sakit atau puskesmas setempat. Contoh yang sudah ada yaitu brand Eiger. Eiger memproduksi APD dan diberikan secara gratis untuk tenaga medis. Dengan begitu insya Allah APD yang dikeluhkan tenaga medis tidak terjadi lagi. Itulah beberapa poin edukasi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi semua. Jadi kesimpulan dari video ini adalah pada pandemi virus ini perlunya kerjasama dari semua pihak, bukan hanya pemerintah ataupun tenaga medis saja. Dengan kerjasama yang efisien, maka virus corona insya Allah akan cepat hilang dari Indonesia. Cukup sekian edukasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.